Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton dan mensupport channel ini. Yang diproduksi oleh Pixar Animation dan sehat selalu ya. Nah, pada kali ini sesuai dengan request dari teman-teman, saya akan membahas alur cerita dari film Cars 2. Film yang diproduksi oleh Pixar Animation dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios ini masih disutradarai oleh John Lasseter dan dibantu oleh Brad Lewis. Film ini dirilis pada tanggal 24 Juni 2011 di Amerika dan di Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2011. Adegan pertama dimulai dengan sebuah mobil merah bernama Leland Turbo yang memberikan pesan singkat untuk meminta bantuan kepada Finn McMissile. Sebuah kapal sedang maju di tengah laut. Ia dibayar oleh Finn untuk mengantarnya ke suatu tempat. Finn ingin mencari sebuah mobil, namun kapal tersebut merasa heran karena hanya ada mereka berdua di sana. Tiba-tiba sebuah kapal yang lebih besar datang menghampiri mereka. Dengan segera, Finn langsung bersembunyi. Kapal tersebut menyuruh mereka untuk pergi dan mengeluarkan senapan untuk mengancam mereka. Ketika kapal yang ditumpangi oleh Finn berbalik arah, Finn sudah tidak ada di kapal tersebut. Finn menggunakan tali pengait untuk menempel pada kapal besar yang mengusirnya. Kapal tersebut pergi ke suatu tempat, lalu Finn berpindah ke tiang besar dan berjalan ke atas. Finn menghubungi Leland, tapi Leland tidak memberikan respon. Mobil-mobil di sana berkumpul, dan Finn mendeteksi adanya Profesor Zandep. Profesor Zandep menghampiri mobil-mobil tersebut, dan ia melihat sebuah kamera TV yang ditunjukkan kepadanya. Finn menggunakan tali pengaitnya untuk berjalan dan berhenti di atas mereka, agar bisa melihat mereka lebih jelas. Mobil lain memberitahu Profesor Zandep mengenai mata-mata Inggris yang sebelumnya pernah mereka bicarakan, dan mereka menemukan sesuatu yang menempel di bumpernya. Ternyata mereka membicarakan di Land Turbo. Mereka menemukan kotak berwarna merah. Finn kaget melihatnya, dan api menyala dari belakangnya, membuat bayangan dirinya terbentuk ke permukaan. Profesor Zandep menyadari kehadiran Finn dan menyuruh mereka untuk membunuhnya karena Finn telah melihat barang yang mereka bawa. Finn mengayunkan tali pengaitnya dan menjauhi mereka. Mobil-mobil lain mengikutinya dari belakang, tapi Finn mengambil dirijen besi yang berisi oli dan meledakannya ke arah mereka. Ledakan besar terjadi, namun karena jumlah mereka yang banyak, mereka mengepung Finn. Mereka mengeluarkan sebuah alat dan berjalan mendekatinya, tapi Finn berjalan mundur dan terjatuh ke dalam laut. Rupanya, Finn dapat memodifikasi tubuhnya dan berjalan di atas air, tapi mereka tidak menyerah. Kapal-kapal diturunkan dan mereka menembaki Finn, hingga akhirnya mereka meluncurkan sebuah rudal dan membuat ledakan yang besar. Tapi rupanya Finn belum mati. Ia masuk ke dalam air dan kembali memodifikasi tubuhnya untuk menyelam di dalam laut. Ia pergi dari tempat itu sambil mengeluarkan 4 buah ban untuk memanipulasi kematiannya. Mereka melaporkan kematian Finn, dan Profesor Zandep merasa tidak ada lagi orang yang bisa menghentikannya. Adegan berpindah ke Meter yang selalu riang gembira. Ia melihat Otis yang mengalami kerusakan pada mesinnya dan membantu dengan mendereknya. Otis membicarakan mengenai kepulangan McQueen, di mana ia telah memenangkan 4 kali piala piston. Meter tentu sangat mengharapkan kepulangan McQueen yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya. Tiba-tiba Meter melihat McQueen dari kejauhan dan dengan segera ia menghampirinya. Warga kota Radiator Springs sedang menyambut kepulangan McQueen. McQueen yang melihat Meter memanggilnya. Dengan antusias, Meter menjawab panggilan McQueen. Otis langsung terlempar dan sampai ke tempat yang tepat. Mereka berdua gembira karena dapat bertemu kembali. Setelah itu, Meter kembali mengajak McQueen bermain bersama, seperti bermain di rel kereta api dan mengagetkan traktor besar yang sedang tertidur. Sore harinya, McQueen pamit pergi karena ada acara dengan Sally. Hanya McQueen dan Sally, tapi hal tersebut membuat Meter merasa sedih. McQueen dan Sally makan malam bersama. Meter tiba-tiba muncul dengan menyamar sebagai pelayan agar dirinya bisa berbincang bersama dengan mereka. Meter masuk ke dalam untuk menanyakan minuman yang biasa disajikan untuk McQueen. Lalu mereka semua yang berada di sana melihat berita mengenai Miles Axelrod yang ingin menjadi mobil pertama keliling dunia tanpa GPS.
Namun ironisnya, bahan bakarnya habis dan tersesat di alam liar. Ia diperkirakan tewas, namun 36 hari kemudian, ia kembali muncul berkat bahan bakar yang ia suling sendiri dari bahan-bahan alami. Sejak saat itu, ia menjual bahan bakarnya dan mendedikasikan dirinya untuk membuat pembaharuan, yaitu bahan bakar ramah lingkungan. Ia telah mencobanya pada Alino miliknya. Ia juga ingin menunjukkan kepada dunia mengenai ciptaannya dengan membuat sebuah kompetisi balap. Ia juga mengundang para pembalap terkenal untuk bergabung dalam kompetisi yang ia sebut sebagai Grand Prix dunia. Mel memanggil Miles yang datang ke acaranya. Miles berkata bahwa bahan bakar sebelumnya membutuhkan biaya yang besar dan menimbulkan polusi. Ia juga berkata untuk mempercayakan masa depan kepadanya dan Grand Prix dunia sebagai bukti dari kinerja Alino. Dalam acara tersebut juga datang pembalap terkenal yang bernama Francesco Bernoulli. Mel bertanya mengapa McQueen tidak diundang. Miles menjawab bahwa dia sudah mengundangnya, tapi McQueen telah memutuskan untuk berhenti setelah pertandingan terakhirnya. Francesco mengejek McQueen dan merasa dirinya lebih cepat dibanding McQueen. Mel menelepon radiator spring dan diangkat oleh Meter. Meter mengatakan bahwa McQueen hanya ingin memulai hidup baru yang damai. McQueen melihat kerumunan di dalam, lalu ia menghampirinya bersama Sally. Ia melihat mengenai acara tersebut. Meter berkata bahwa McQueen bisa mengalahkannya di lintasan manapun. McQueen menarik Meter dan menjawab teleponnya. Francesco terus menyindirnya. McQueen yang terbawa emosi pun membalas ucapannya. Miles menganggap ucapan McQueen adalah sebuah tantangan kepada Francesco dan kembali mengundangnya untuk ikut pertandingan. Awalnya, McQueen sempat menolak, namun melihat krunya yang bersemangat, ia menerima undangan tersebut. McQueen mengkhawatirkan Sally, tapi Sally malah menyuruhnya untuk mengajak Meter. McQueen ragu mengajak Meter, tapi pada akhirnya McQueen mengajak Meter pergi bersamanya. McQueen memperbaharui stikernya. Ia pun berangkat bersama Meter dan timnya menuju Tokyo. Sesampainya di Tokyo, mereka mengelilingi kota. Mereka melewati malam yang menyenangkan bersama-sama. Dan akhirnya mereka sampai di tempat Grand Prix dunia berlangsung. McQueen menghampiri teman-temannya, dan teman-temannya membicarakan perilaku Meter. McQueen menghampiri Meter untuk merubah perilakunya, tapi Meter tidak mengerti maksud McQueen. Ia malah menghampiri Francesco dan memberitahu soal Sally, pacar McQueen yang mengaguminya. Mendengar hal tersebut, Francesco mengejek McQueen dan mendedikasikan kemenangannya untuk Sally. Mereka berdua berdebat, dan pada akhirnya McQueen pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Miles sedang membuat kata sambutan dan memanggil para pembalap dari setiap negara. Finn datang ke acara tersebut dan mencari-cari kamera milik Profesor Zandep. Ia melihat sebuah mobil ungu mendekatinya. Mobil tersebut memperkenalkan dirinya, agen Holly Sifwell dari stasiun Tokyo. Finn membawa Holly menjauhi keramaian dan berbicara berdua. Holly berbicara mengenai tempat yang sebelumnya Finn datangi. Diindikasikan sebagai kilang minyak terbesar di dunia. Mereka bisa melewatkannya karena orang-orang tersebut mengacaukan satelit, tapi mobil Amerika telah mengetahuinya lebih dulu dan menempatkan seorang agen dalam pengawasan ketat. Agen tersebut mendapat sebuah foto dari mobil yang melakukan operasinya. Holly juga berkata bahwa agen tersebut datang ke sana untuk bertemu dengan Finn dan akan memberikan tanda jika sudah siap. Finn melihat mobil-mobil yang mengejarnya waktu itu. Ia pun melakukan perubahan rencana. Ia menyuruh Holly untuk menemui agen tersebut dan menjelaskan situasinya. Holly sempat ragu karena itu bukanlah bagian dari pekerjaannya. Meter sedang mencari minuman untuk McQueen. Ia mengira wasabi sebagai es krim pistachio dan memintanya dalam jumlah banyak. Di sisi lain, Miles sedang memanggil peserta terakhirnya, yaitu McQueen. Ketika McQueen sedang berbicara, Meter berlari ke arahnya setelah memakan wasabi. Semua mobil melihatnya, lalu ia meminum air yang berada di belakang McQueen. Francesco menertawainya, dan McQueen merasa malu di hadapan semua mobil yang berada di sana. McQueen berusaha menjelaskan, tapi Miles malah berterima kasih kepada Meter karena berkat dirinya, McQueen mau ikut bertanding. Tapi tiba-tiba oli Meter bocor. McQueen yang kesal menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri dengan baik. Dengan terburu-buru, Meter masuk ke dalam toilet. Agen Amerika tersebut juga masuk ke dalam toilet dan memberikan tanda kepada Holly. Tapi sayangnya, keberadaan agen tersebut diketahui oleh musuh dan mereka mulai menyerangnya.
Sedangkan Meter yang berada di dalam sedang kebingungan dengan toilet di Jepang. Meter keluar secara mendadak dan mengenai mobil berwarna hijau. Agen Amerika yang berada di belakangnya menempelkan suatu alat di tubuh Meter. Holly berjalan menuju toilet dan Meter keluar dari sana. Ia mendeteksi keberadaan sang agen sesuai dengan keberadaan Meter. Ia sempat ragu, kemudian ia menanyakan sebuah kata sandi. Tanpa disangka-sangka, jawaban Meter sesuai dengan sandi tersebut. Mereka pun membuat janji untuk bertemu saat pertandingan esok hari. Agen Amerika tersebut dibawa ke sebuah tempat dan dimasukkan Alinol ke dalam tubuhnya. Profesor Zandep muncul. Ia memberitahu mengenai kesalahan kecil Alinol. Jika ditekan dengan tekanan elektromagnetik, mereka mengarahkan kamera kepada agen tersebut dan terus menyelidikinya. Tapi sang agen tidak membocorkan apapun. Hingga akhirnya ia melihat fotonya bersama Meter. Profesor Zandep langsung mengetahui dari gerak-geriknya. Ia mengira Meter sebagai agen lainnya. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh agen tersebut. Pembukaan Grand Prix dunia dimulai. Pertandingan akan terdiri dari 3 lintasan, yaitu di Jepang, Italia, dan Inggris. Para pembalap pun sedang bersiap-siap di lintasan dan masuk ke posisi mereka. Pertandingan pun dimulai. Meter muncul di kru pit stop McQueen. Finn dan Holly memantau Meter dari kejauhan. Sambil menunggu tanda dari Meter, McQueen berhasil menyalip Francesco di tikungan berpasir dan dirinya memimpin sementara. Anak buah Profesor Zandep mengarahkan kameranya dan menunggu para pembalap mendekati area mereka. Mereka membidik Miguel Camino dan Miguel langsung mengalami letupan pada mesinnya. Mereka memantau Miguel yang masuk ke pit stop dan melihat Meter berada di sana. Salah satu dari mereka menyadari kehadiran Meter. Holly juga menyadari kehadiran mereka berkat alatnya dan melihat mereka semua mendekati Meter. Dengan cepat, Finn langsung bergerak. Holly mencoba menghubungi Meter, tapi Meter tentu tidak mengerti apa yang dimaksud Holly. Pembalap lain pun mulai mengalami hal yang sama. Finn mencoba menghentikan kedua mobil yang mencoba menyerang Meter. Meter keluar dari pit stop dan berbicara dengan Holly, tapi suara Meter juga didengar oleh McQueen. McQueen mengira Meter memberikan instruksi kepadanya. Ia mengikutinya, tapi membuat dirinya tersalip oleh Francesco. Finn terkepung, namun ia berhasil menghadapi mereka. Meter menghampiri dan melihat Finn menghadapi para penjahat. Francesco memenangkan pertandingan, sedangkan McQueen berada di urutan kedua. Finn pun pergi meninggalkan Meter. McQueen melihat Meter kembali ke pit stop. Ia menghampiri Meter dan marah kepadanya. Meter meminta maaf karena ia tidak sengaja melakukannya, tapi McQueen tidak mau mendengarkan. Ia menganggap Meter sedang berhayal mengenai wanita yang mengajaknya bertemu. McQueen pun meninggalkan Meter dan merasa bersalah. 3 pembalap mengalami masalah saat pertandingan. Alinol dianggap sebagai penyebab dari insiden tersebut, tapi Miles menentang keras pendapat tersebut. Esok harinya, Meter berada di bandara Tokyo. Ia tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dipantau. Sebuah mobil polisi datang dan menyuruh mengikutinya. Ternyata mobil tersebut adalah Finn.